Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan, bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan, dan cintanya. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Dr. Hanas DTH, dalam program Reministry. Kita akan menemukan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di seri kedua khotbah saya sudah menyampaikan tema cinta dalam keluarga dengan penekanan suami mengasihi istri, dari Kolose 3 ayat 19. Cinta dalam keluarga Kristen di seri ketiga. Pada khotbah saya ini menekankan anak-anak menghormati orang tua, sebagaimana dijelaskan dalam Kolose 3 ayat yang ke-20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Teks Kolose 3 ayat 20 ini paralel dengan Efesus 6 ayat 1. Firman Tuhan menyatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Keluaran 20 ayat 12 menyatakan, hormati ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hal yang sama juga dinyatakan dalam Efesus 6 ayat 2-3. Untuk hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi anak-anak menghormati orang tua supaya hidup bahagia dan panjang umur. Anak-anak yang sudah lebih besar, sekalipun sudah menikah, harus menunjukkan sikap hormat terhadap nasihat orang tua dan menghormati mereka dalam usia lanjut, melalui perawatan dan bantuan keuangan apabila diperlukan, atau memberikan bantuan keuangan sebagaimana patutnya. Anak-anak yang menghormati orang tuanya akan diberkati Allah di dunia dan di dalam kekekalan. Efesus 6 ayat 3 berkata, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Seorang anak harus memperoleh pemahaman tentang kehendak Allah dari nasihat orang tuanya. Itulah sebabnya keluarga Kristen tidak tepat untuk menganggap bahwa tugas kepada orang tua bertentangan dengan tugas kepada Allah. Ketaatan yang dimotivasikan oleh kasih kepada Kristus tidak membatasi tanggung jawab anak kepada orang tuanya. Walaupun bisa saja bahwa di dalam hal yang ekstrim seorang yang muda atau anak-anak atau pemuda Kristen harus memilih kehendak Kristus yang berlawanan dengan kehendak orang tuanya yang tidak Kristen, namun hal tersebut baru bisa dilakukan sesudah dipikirkan dengan matang dan melalui suatu konseling Kristen. Jadi jangan terlalu berlebihan terhadap anak-anak kita, karena mereka harus memahami, mengerti apa yang harus mereka lakukan terhadap kita dan apa yang harus kita lakukan terhadap mereka. Anak-anak harus mau melakukan semua perintah orang tua yang dibenarkan oleh hukum Allah dan siap untuk dituntun, diarahkan oleh orang tua. Orang tua memiliki hak secara alami dan lebih pantas untuk mengarahkan anak-anak daripada diri mereka sendiri. Anak-anak harus menghargai orang tua dan berpikiran hormat terhadap orang tua, karena ketaatan hidup berasal dari penilaian dan pendapat dalam pikiran yang bisa diukur terhadap orang tua. Anak-anak bertanggung jawab dengan kewajiban yang paling mungkin untuk hidup makmur dan sejahtera di bumi, dan Alkitab berkata dengan tanggung jawab dan kewajiban itu, maka anak-anak akan berumur panjang.
Anak-anak mentaati orang tua karena orang tua adalah alat Allah dan merupakan sarana alam yang Tuhan telah berikan untuk orang tua bisa memerintah anak-anak, tentu dengan ketundukan kepada Allah. Anak-anak harus taat kepada orang tua yang saleh, karena dengan ketaatan kepada orang tua yang saleh akan menjadikan anak-anak itu saleh seperti orang tuanya yang saleh. Demikian pula anak-anak itu akan menjadi saleh. Ketaatan yang Allah tuntut dari anak-anak itu mencakup rasa hormat di dalam hati. Kita tidak boleh melawan Bapa kita di sorga dalam mentaati orang tua kita di dunia. Karena kewajiban kita kepada Allah itu melebihi dan melampaui kewajiban kita kepada semua yang lainnya. Anak-anak, taatilah orang tuamu, karena Tuhan telah memerintahkannya. Oleh karena itu, taatilah mereka demi Tuhan dan dengan mata tertuju kepadanya. Anak-anak harus taat pada orang tua, terutama dalam hal yang berkaitan dengan Tuhan. Orang tua mengajari bagaimana berkelakuan baik. Itulah sebabnya anak-anak harus mentaati orang tua. Orang tua yang setia kepada Tuhan itu menyuruh anak-anaknya supaya tetap hidup menurut jalan Tuhan. Sebagaimana dijelaskan dalam Kejadian 18 ayat 19. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Anak-anak semestinya melakukan kewajiban kepada Allah dan berhati-hati terhadap dosa-dosa yang paling mungkin terjadi pada anak-anak seumur hidup. Ada janji Allah bagi anak-anak yang menghormati orang tuanya, yaitu berbahagia, kemakmuran lahiriah, dan umur panjang adalah berkat-berkat yang dijanjikan kepada orang-orang yang mentaati perintah Allah. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Allah memerintahkan kita untuk menghormati orang tua kita. Ada janji di balik itu, yaitu umur panjang dan kehidupan bahagia. Bagaimana cara menghormati orang tua? Beberapa tips praktis. Jangan memberontak, tetapi taat. Berikan perhatian Anda kepada orang tua. Saat orang tua kita membutuhkan pertolongan, hadirlah untuk memberikan bantuan. Rawatlah orang tua kita yang sudah lansia, yang juga merupakan perwujudan rasa hormat kita kepada mereka. Kewajiban anak-anak terhadap orang tua, setidaknya saya mendaftarkan ada 9 hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, anak-anak tidak boleh memukul orang tua. Keluaran 21 ayat 15 berkata, siapa yang memukul ayahnya atau ibunya pastilah ia dihukum mati. Kedua, anak-anak tidak boleh mengutuki orang tua. Keluaran 21 ayat 17 berkata, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya ia pasti dihukum mati. Ketiga, anak-anak tidak boleh menghina orang tua. Amsal 23 ayat 22 berkata, dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Yang keempat, anak-anak tidak boleh memberontak terhadap orang tua. 2 Timotius 3 ayat 2 berkata, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Yang kelima, anak-anak wajib menyegani dan menghormati orang tua. Imamat 19 ayat 3 berkata, setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allah. Yang keenam, anak-anak wajib mendengarkan didikan orang tua. Amsal 1 ayat 8 berkata, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Yang ketujuh, anak-anak wajib bertindak bijaksana, bukan menjadi bebal. Amsal 10 ayat 1 berkata, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Yang kedelapan, anak-anak wajib membuat orang tua bersukacita atau senang. Amsal 23 ayat 25 berkata, biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria yang melahirkan engkau. Yang kesembilan, anak-anak wajib berbakti
atau membalas budi orang tua dan nenek. 1 Timotius 5 ayat yang keempat berkata, tetapi jika seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Umat Allah yang diberkati Tuhan, saya percaya kita sangat paham sebagai anak-anak memiliki kewajiban terhadap orang tua. Anak-anak tidak boleh memukul orang tua, anak-anak tidak boleh mengutuki orang tua, anak-anak tidak boleh menghina orang tua, anak-anak tidak boleh memberontak terhadap orang tua, anak-anak wajib menyegani dan menghormati orang tua, anak-anak wajib mendidik, mendengarkan didikan dari orang tua, anak-anak wajib bertindak bijaksana, bukan menjadi bebal, anak-anak wajib membuat orang tua bersuka cita atau senang, dan anak-anak wajib berbakti atau membalas budi orang tua dan nenek. Tuhan memberkati Immanuel. Amin.